Kita ke informasi berikutnya, saudara. Kondisi korban luka akibat kecelakaan beruntun bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur mulai membaik. 4 korban diantaranya telah menjalani operasi. Kondisi 10 korban luka akibat kecelakaan beruntun bus pariwisata di Kota Malang pada Rabu malam dilaporkan mulai membaik. Kapolres Batu AKBP Andi Yuda menyebut 4 korban diantaranya telah menjalani operasi. Mayoritas korban luka adalah pengendara sepeda motor yang ditabrak bus. Kan ada 4 orang ya, 2 luka berat, 2 luka sedang. Luka sedang ini sudah ditindakan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batu, RSB, semakin membaik. Kemudian yang 2 lagi yang luka berat ada di Kota Malang. Nah ini juga tadi saya dapatkan informasi pasca tindakan, mereka juga semakin baik. Jadi luka yang dari berat sudah ke ringan, semoga ini sudah tinggal proses pemulihan. Sementara itu, saudara, rombongan siswa SMK Bali yang sempat ditahan karena busnya tidak layak jalan akhirnya dipulangkan. Mereka dipulangkan pada Kamis kemarin dengan menumpang 3 bus pengganti. Sebelumnya, kecelakaan beruntun bus pariwisata di Kota Batu pada Rabu malam menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya terluka. Seluruh korban luka langsung menjalani perawatan di rumah sakit. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Dedi Prasetyo di Batu, Jawa Timur. Selamat siang Dedi, bagaimana hasil pemeriksaan saksi-saksi sejauh ini terkait dengan kecelakaan? Jian dan juga saudara, usai kecelakaan maut yang terjadi Rabu malam lalu, polisi awalnya memang fokus pada keselamatan korban dan perawatan korban yang ditabrak oleh bus. Nah, setelah itu polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari penumpang bus, warga yang mengetahui kejadian saat bus tersebut menabrak, sopir dan kernet tentu saja, dan sejumlah saksi ahli juga diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan beruntun yang menewaskan 4 orang ini. Dian. Ya, apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kecelakaan ini, Dedi? Ya, Jian, hingga saat ini memang polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan termasuk dokumen-dokumen dari KNKT, Disub, Ramcek, dan segalanya untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut, termasuk juga hasil olah TKP dengan menggunakan PAA dari Dirlantas Polda Jatim kemarin juga menjadi alat pendukung untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan beruntun di Kota Batu ini. Iya, barang bukti sudah dikumpulkan. Lalu apakah hasil investigasi KNKT dalam kasus kecelakaan ini sudah dikeluarkan? Ya, hingga saat ini memang KNKT baru saja memang tiba di Kota Batu, tepatnya di Polres Batu, untuk melakukan investigasi terkait kecelakaan maut ini. Hingga saat ini memang petugas dari anggota dari KNKT masih melakukan pemeriksaan. Terlihat tadi juga anggota KNKT bertemu dengan sopir bus untuk meminta keterangan apa yang terjadi saat itu, dan saat ini pemeriksaan kepada bus yang menabrak kemarin juga dilakukan oleh KNKT bersama Dinas Perhubungan dan anggota lain untuk mengetahui apakah bus ini memang layak jalan ataukah memang ada kelalaian dari sopir sendiri hingga terjadi kecelakaan beruntun yang menewaskan 4 orang ini. Iya, polisi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Kapan kepolisian ini akan menggelar press release atau keterangan pers? Hingga saat ini memang kita masih menunggu update terakhir dari pihak kepolisian. Namun bisa disampaikan bahwa penetapan tersangka ini masih akan menunggu proses dari keterangan sejumlah saksi. Bukan tidak mungkin, polisi masih akan memanggil saksi lain untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan ini, hingga juga proses pemeriksaan ramcek dari bus tersebut, dari KNKP, dari Dinas Perhubungan juga menjadi alat pendukung untuk pembuktian penetapan tersangka dalam kecelakaan ini. Jihan.
Baik, sejauh ini polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi untuk bisa menetapkan tersangka dalam kecelakaan beruntun di Batu, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Dedi Prasetyo di Batu, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Saudara Kompas Siang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain mengenai program makan bergizi gratis mulai dibagikan untuk ibu hamil dan ibu menyusui di wilayah Jakarta. Hari ini, ibu hamil, ibu menyusui serta anak balita di Ciracas, Jakarta Timur mendapat makanan gratis di Posyandu. Informasi berikutnya, saudara, usai penggeledahan rumah pribadi dan penetapan dirinya sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan akan memenuhi undangan pemeriksaan KPK pada Senin pekan depan.